Saya Aulia Hilda Pristianti, NIM 19010017. Halo, perkenalkan nama saya Bilal Rohmat Wildan, NIM 190100024. Nama saya Dela Dwi Purnamasari, NIM 19010034. Nama saya Erika Cornelia, NIM 19010049. Kebisingan didefinisikan sebagai energi bunyi atau audible acoustic energy yang memberikan pengaruh yang tidak diinginkan secara fisik atau secara psikologis pada manusia. Pengaruh yang ditimbulkan dari kebisingan mulai dari gangguan tidur, emosi psikologis, hingga rusaknya sistem pendengaran tergantung oleh besar dan periode atau frekuensi paparan bising yang diterima. Menurut WHO, batas paparan yang diperbolehkan tidak lebih dari 40 desibel untuk lingkungan rumah sakit dan 35 desibel untuk ruang rawat inap. Hal ini diperlukan untuk memberi kesempatan pada pasien dalam beristirahat dalam proses penyembuhan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dua contoh bising yang terjadi di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Yang pertama yaitu bising yang terjadi di dalam rumah sakit. Contohnya, yang pertama, dalam satu ruangan ada dua pasien. Kebisingan itu terjadi ketika jumlah orang di ruang tunggu terlalu banyak, melebihi dari 10 orang. Dan semua orang atau keluarga tersebut yang sedang melakukan pembicaraan itu sangat ramai sehingga menyebabkan bising kepada pasien atau orang yang ada di sekitarnya. Sehingga keluhan pasien lain atau pasien yang ada di situ mengalami bising dan juga terganggu untuk waktu istirahatnya karena suara yang ditimbulkan terlalu ramai. Suster, sus. Ya ibu, ada apa? Saya merasa terganggu dengan keluarga pasien sebelah, sus. Suaranya sangat keras sekali. Saya mau istirahat, sus. Baik ibu, nanti saya akan menegur keluarga pasien agar ibu bisa beristirahat dengan tenang. Baik, sus. Terima kasih. Sama-sama. Pada contoh ini, cara pencegahannya yaitu perawat bisa memberikan arahan kepada keluarga pasien agar yang menjaga pasien hanya 2 orang atau bisa dengan bergantian. Dengan begitu, tingkat kenyamanan pasien tidak terganggu dan proses pemulihan menjadi semakin cepat. Contoh yang kedua, suara bising yang ditimbulkan di satu ruangan karena disebabkan oleh suara kipas angin yang rusak sehingga suara dalam ruangan tersebut menjadi bising karena akibat rusaknya kipas angin tersebut. Dan pasien mengeluhkan suara yang ditimbulkan dari kipas angin tersebut sehingga sangat-sangat mengganggu istirahat pasien di ruangan tersebut. Suster, sus. Ya ibu, ada apa? Ini kipas angin berisik banget sih, sus. Saya tuh mau istirahat, sus. Baik ibu, nanti kipas anginnya saya akan bicarakan kepada petugas untuk memperbaiki agar ibu cepat bisa istirahat. Ya, sus. Terima kasih. Cepatnya ya, sus. Iya ibu, permisi. Pada contoh ini dapat diatasi dengan perawat menghubungi sarana dan prasarana untuk memperbaiki kipas angin yang mengeluarkan suara bising tersebut sehingga kipas angin tersebut tidak mengganggu kenyamanan dari pasien. Contohnya, yang pertama, bising yang ditimbulkan akibat kendaraan di jalan raya dan menyebabkan jendela kamar rumah sakit menjadi bergetar atau menjadi bising.
yang dikarenakan rumah sakit tersebut terletak di tengah kota, sehingga akses kendaraan sangat ramai, sehingga pasien yang sangat terganggu dengan suara bising tersebut juga mengakibatkan gangguan akan kenyamanan untuk beristirahatnya pasien yang lainnya. Suster, Suster. Ya Ibu, ada apa? Saya tuh mesti istirahat, Sus, tapi saya terganggu sama getaran kaca di kamar saya. Oh iya, Ibu mohon bisa dimaklumi ya. Kamar Ibu ini di sebelah ada jalan raya. Jadi jika truk melintas, itu akan bergetar ke kaca Ibu, jadi menimbulkan bunyi. Untuk solusinya, nanti saya akan berbincang kepada petugas yang bertugas untuk menanyakan bagaimana solusi sebaiknya. Baik, Sus, terima kasih. Ya Ibu, permisi ya. Iya, Sus. Pada contoh ini, perawat bisa memberikan pengertian kepada pasien dan perawat segera menginformasikan kepada petugas untuk segera mengganti kaca jendela. Kaca jendela ini diganti dengan kaca jendela ganda yang tepi-tepinya tertutup dengan baik dan jarak antar kaca itu minimal 4-5 inch, dan juga bisa dengan jalur hijau atau taman-taman yang bisa mengurangi kebisingan, karena tanaman merupakan material serap yang baik terhadap paparan kebisingan. Contoh yang kedua, bising yang ditimbulkan akibat mesin penebangan pohon. Pasien sangat terganggu dengan aktivitas suara tersebut. Suara yang ditimbulkan oleh mesin penebangan pohon tersebut. Nah, penebangan pohon tersebut letaknya di sekitar rumah sakit, sehingga suara yang ditimbulkan terdengar sampai rumah sakit sehingga menyebabkan pasien terganggu. Pasien mengeluhkan kepada perawat akan bisingnya yang ditimbulkan oleh suara mesin penebangan pohon itu, yang mengakibatkan pasien susah untuk beristirahat. Suster, Sus. Iya Ibu, ada apa? Ini suara apa sih, Sus? Itu suara penebang pohon Ibu. Saya terganggu, saya mesti istirahat, Sus. Oh iya, mohon bisa dimaklumi ya Ibu. Mungkin sebentar lagi penebang pohonnya sudah usai dan Ibu bisa istirahat seperti semula. Baik, Sus, terima kasih. Mohon maaf ya Ibu, permisi sebelumnya. Pada contoh kasus ini, perawat bisa memberikan pengertian kepada pasien bahwa terjadi penebangan pohon dan waktu bising tersebut tidak akan lama.